3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum? Kakak kesini mau ngapain? Belum tahu. Nah, jadi kakak di sini itu mau penyuluhan tentang pengenalan emosi melalui journaling. Nah, di sini ada yang udah selesai sekolahnya? Ada. Udah? Ya, Oh, udah. Berarti lanjutnya ke kuliah apa kerja nih? kuliah. Ada kerja di kuliah. Oh, kasih remaja tapi ya? Masih. Ya, kasih remaja. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu emosi? Apa coba yang kalian pikirin tentang emosi itu apa? Izin. Apa ya? Emosi itu adalah kondisi seseorang Aha. dalam keadaan tidak stabil sehingga ya menimbulkan sesuatu. Tapi emosi itu nggak semua bersifat positif dan negatif. Jadi emosi itu mencakup perasaan aslinya. Nah, di mana perasaan tersebut mengeluarkan kita ereksi suatu tindakan. Nah, menurut dalam ilmu psikologi, emosi itu didefinisikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan respon fisiologis. Jadi, perasaan yang dialami oleh seseorang, emosi itu dia rasakan dan dia bisa kayak misalnya dia sedih, dia nangis gitu. Jadi ada reaksinya dalam hal tersebut, itu yang disebut emosi. Nah, kan tadi ada dua ya, ada emosi positif sama emosi negatif. Nah, emosi positif itu yang seperti kita, contohnya seperti senang, bahagia, itu termasuk emosi positif, yang mana emosi tersebut dikeluarkan dengan secara positif dari tubuh kita. Nah, kalau emosi negatif itu seperti sedih, terus mungkin ada yang galau gitu ya, kayak teteh nih, ya gitu, itu disebut dengan reaksi negatif karena yang dikeluarkan dari tubuh kita itu termasuk negatif, suatu emosi yang harusnya tidak bisa untuk dilarikan. Nah, manfaat kenapa sih kita harus mengelola emosi? Karena saat kita mengelola emosi itu bisa meningkatkan kesejahteraan mental, kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu sangat penting, apalagi buat kita nih yang masih muda. Kalian muda apa tua? Iya, muda pastinya. Nah, itu tuh penting banget. Kalau misalnya dari mudanya kita nggak bisa kita mental health-nya kurang baik, nanti tuanya bahkan bisa lebih tidak baik lagi. Entah itu bahkan jadi gila, kita nggak ada yang tahu. Iya betul, stres gitu. Iya, abang stres? Iya, hampir. Oh hampir, ya udah, nggak apa-apa ya. Nah, terus manfaat. Terus bisa kita meningkatkan produktivitas, karena kalau misalnya kesehatan kita, mental kita sehat, kita bisa melakukan produktivitas yang lebih baik lagi ke depannya. Oke? Nah, kita masuk ke pengenalan journaling. Ada yang tahu belum? Journaling itu apa? Belum tahu. Belum tahu? Kali aja, teteh biasanya suka itu kan nulis-nulis. Oh enggak, nih jadi journaling itu sama kayak diary. Nah, siapa yang sering nulis diary? Anggi, iya ampun. Gak apa-apa, bagus. Jadi maupun cewek ataupun cowok itu nulis diary itu
bagus ya, karena itu untuk bisa mengelola stres kita, emosi kita yang tidak tersampaikan. Nah, journaling itu apa sih? Journaling itu adalah kegiatan menulis yang bertujuan untuk menuangkan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi ke dalam bentuk tulisan. Entah itu tulisan yang misalnya cuma buat mengatur kegiatan kita. Nah, atau tulisan yang cuma kayak kita curhat-curhat tentang perasaan kita, itu termasuk ke dalam journaling. Nah, media jurnal itu bisa pakai apa aja sih? Nah, media jurnal itu ternyata bisa pakai buku, kertas biasa, ataupun aplikasi. Kan sekarang udah seringnya kebanyakan main gadget kan? Apalagi remaja sekalian kayak kalian gitu, ya kan? Sering kan nggak main gadget? Sering tuh. Nah, di situ biasanya kalau kalian cari aplikasi diary atau journaling itu banyak di Play Store. Nah, journaling itu pembagiannya ada 5, teman-teman. Nah, pertama ada journaling daily to-do list. Nah, journaling daily to-do list itu adalah daftar tugas harian yang berfungsi untuk membantu individu mengorganisir dan memprioritaskan kegiatan yang perlu diselesaikan. Contohnya, kalian hari ini mau buat ngerjain tugas. Hari ini harus selesai ini tugasnya. Tapi karena kalian punya jam sendiri buat ngerjain tugas, karena banyaknya kegiatan, jadi kalian tulis, catat. Entah itu tempel di mana, entah mungkin tempelnya di, kalau misalnya ada meja belajar, di meja belajar gitu, atau di pintu gitu, atau di kulkas, everything. Yang intinya di mana tempat itu kalian bisa mengingat. Terus ada juga gratitude journal. Nah, gratitude journal itu adalah jurnal yang mana kita nulis ya tentang ucapan rasa syukur. Misalnya, hari ini aku bersyukur. Aku bersyukur atas kemudahanku di hari ini, entah itu dalam kegiatan apapun. Nah, itu termasuk dalam contoh gratitude journal. Itu bisa tulis di buku diary ataupun di aplikasi. Nah, lanjut, ada pun namanya habit journal. Habit journal ini sama, teman-teman, kayak tulis journal. Cuman kalau habit journal itu buku catatannya mendukung, yang mana lebih mendukung individu dalam kegiatan sehari-hari dia, lebih reality dia lebih sempurna gitu. Misalnya makan udah belum, ngerjain PR udah belum gitu, atau yang kerja bangun pagi tidak telat, atau misalnya dia harus sarapan dulu. Kan banyak ya yang kita kerja buru-buru nggak sarapan gitu. Nah, dia ingin membiasakan diri sarapan di rumah, akhirnya dia bikin habit journal. Itu yang disebut dengan habit journal. Jadi ada mungkin kalau tulis lebih ke sesuatu yang ingin benar-benar kita lakukan, takut kita lupa. Tapi kalau habit journal itu kebiasaan kita sehari-hari. Nah, ada juga mood tracker. Nah, jurnal mood tracker ini adalah catatan suasana hati. Seperti kayak kita curhat di buku diary, itu termasuk ke dalam mood tracker. Jurnal mood tracker. Nah, jadi kalau misalnya dibilang jurnalnya sama buku diary itu beda enggak sih? Enggak teman-teman. Karena mereka sama-sama menuangkan tulisan tentang perasaan kita. Gitu. Nah, yang kelima itu ada memory keeping. Memory keeping ini tulisan mencatat seperti kayak kita senang sama si kayak mood tracker, tapi bedanya memory keeping ini ada gambar, foto. Kalian tahu album foto? Di rumah ada album foto kan? Nah, album foto itu bisa disebut dengan memory keeping. Walaupun nggak ada tulisan atau catatan, tapi kita membukanya, kita bisa mengetahui masa lalu kita dulu. Oh iya, dulu kecil kayak gini loh. Oh iya, aku pernah kesini loh gitu. Nah, terus bisa juga foto itu ditempel, terus ditulis taruhan apa yang kita rasakan, itu juga termasuk ke dalam memory keeping gitu. Pokoknya kalau memory keeping ada gambarnya, ada foto-fotonya. Kalau misalnya mood tracker nggak ada, cuman hanya curhatan gitu.
Lanjut, manfaat journaling itu apa sih untuk emosi? Kan tadi kita udah ngasih tahu emosi apa kan, terus journal apa gitu. Nah, jadi manfaatnya itu yaitu kita bisa membantu mengetahui pola emosi kita. Kita tahu nih apa yang menyebabkan emosi kita. Misalnya kita senang, apa sih yang menyebabkan emosi kita senang? Misalnya kayak Teteh diajak jalan sama temennya yang lain gitu, terus kamu hari itu senang. Nah, senang itu gara-gara apa? Karena diajak jalan. Jadi kita tahu nih apa yang menyebabkan kita bisa senang dan apa yang menyebabkan kita bisa sedih. Terus seperti yang pertama, sama-sama bisa membantu meningkatkan kesehatan mental. Karena tidak banyak orang yang bisa meluapkan emosi dia kepada orang lain, ya kan? Dia takut buat meluapin emosinya, jadi dia lebih memilih untuk menulis jurnal. Jadi itu lebih bagus untuk kesehatannya juga. Jadi nggak dipendem-pendem. Jadi kalian nggak boleh pendem-pendem ya. Oke, selanjutnya di sini ada gambar. Mungkin, tapi ini mungkin lebih ke cewek sih. Ini ada gambar pembuatan jurnal. Mungkin kalian bisa bikin jurnal, ditambah-tambahin desain, gambar-gambar biar lebih menarik, itu nggak apa-apa. Jadi ada banyak, hasilnya banyak sih, cuman kalian nanti bisa cari ya, kan kalian punya gadget, kalian bisa cari tuh apa tadi jurnal mood tracker, apa tadi jurnal gratitude jurnal, terus apa lagi tuh jurnal tulis, tuh kalian bisa cari. Udah? Nah, siapa yang ingin nanya? Silakan acungkan tangan dan jangan lupa ngasih tahu nama. Izin bertanya ya, Ya. materi. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Nurfi Rahman dari UIN Banten. Pertanyaan saya, sebelum pertanyaan, saya kan pernah mendengar bahwasanya kalau ada apa ya, baik itu apa namanya, baik face to face maupun secara skala kelompok ya, tidak ada yang namanya pertumbuhan meningkatkan rasa emosional ya terhadap baik face to face maupun sendiri maupun skala kelompok. Pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan rasa emosional itu tadi baik secara face to face terus maupun diri sendiri ataupun secara jangka kelompok gitu. Bagaimana cara menumbuhkan rasa emosional dengan baik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Kamu Oki. Terus sekarang lanjut, siapa lagi yang mau nanya? Aku mau nanya. Iya, boleh. Nama aku Muhammad Fardianif. Kebetulan keseharian saya di sini sebagai karyawan. Jadi belakangan ini emang dari perusahaan atau dari pabrik saya itu lagi padat-padatnya pesanan atau ada banyak orderan dari customer gitu. Nah, dari atasan itu minta kepada kami itu diwajibkan lembur selama beberapa jam ke depan misalkan. Jadi ada pengeluaran energi yang agak ekstra gitu ke dunia luar atau ke kehidupan sosial kita juga gitu. Nah, kalau tadi kan ini mungkin ruang lingkupnya masih ke dalam dunia psikologi ya. Sebenarnya ada nggak sih istilah sosial energi gitu? Karena kadang kalau misalkan kita udah benar-benar lelah di dunia yang penuh dengan keramaian gitu, tentang bersinggungan dengan banyak orang atau sebatas bercengkrama gitu, dan akhirnya ketika kita ada di lingkup itu dalam beberapa menit ke depan yang jaraknya itu begitu singkat, tapi di sisi lain sosial energi kita itu kayak udah, aduh gue udah capek banget nih gitu, tapi gue harus bertemu dengan orang ini gitu. Dan di situ keadaan kita mungkin seharusnya baik-baik aja gitu, tapi dengan keadaan yang
yang tadi saya sebut itu, social energy itu beneran ada atau enggak sih? Udah nih, ada yang mau nanya lagi? Belum ada ya? Nah, buat itu dari pertanyaan-pertanyaan semuanya, aku jawab dulu kali ya, harus jawab dari pertanyaannya Kak Mulki dulu ya. Nah, dari pertanyaan Kak Mulki kan tadi tentang cara menemukan rasa emosional, entah itu dari diri sendiri atau dengan kelompok atau dengan orang lain, gitu ya. Pertama, satu hal, sebelum kita menemukan rasa emosional kita kepada orang lain, itu kita harus mengenali diri kita dulu, emosi kita dulu. Karena kalau misalnya kita sudah berkomunikasi dengan orang lain dengan secara baik, bakal emosinya kita nggak baik, itu pasti tetap gak bakal baik. Karena apa? Karena dari diri kitanya. Jadi sebisa mungkin kita mengenali kita dulu, walaupun nggak kenal sepenuhnya nih diri kitanya, cuman kita harus tahu emosi kitanya. Kita harus tahu apa yang membuat emosi negatif itu bakal muncul yang tidak baik saat kita bersama orang lain, gitu. Nah, buat cara menumbuhin rasa emosional ke orang lain atau kelompok itu, kita satunya yaitu dengan berinteraksi atau komunikasi. Karena kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi, itu susah dong buat numbuhin rasa emosional kita. Karena kalau kita nggak komunikasi, kita nggak kenal, kayak apa sih gitu, jadinya kayak sama asing dibilangnya ya, gitu. Bukan dalam hubungan ya ini ya, asingnya ya entah itu mau dari pertemanan, bahkan kalau kita mau berteman-teman juga kita harus kenal kan. Kalau semua intinya cara menemukan emosional itu ya awalnya dari diri kita harus kenali emosi kita dulu sendiri. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bakal bisa buat mengendaliin diri kita sendiri. Gak paham. Ada yang mau ditanya lagi atau gimana? Ada disangkal. Ya. Ini menyangkal. Lalu kalau misalkan tadi jawaban seperti itu, lantas apa kabar dengan orang yang introvert benar-benar? Orang yang benar-benar introvert, aslinya orang yang terlalu introvert itu udah salah, karena katanya mereka udah susah. Introvertnya orang pasti mereka bisa buat keluar menyikapi sesuatu yang lebih baik saat sama orang lain. Tapi kalau misalnya dia benar-benar kayak enggak lah gitu, kayak dia udah ketakutan berlebihan atau udah panic attack, atau orang introvert ini nih benar-benar udah nggak bisa gitu buat ke semuanya. Nah, dia berarti mentalnya sudah rusak. Jadi dia sebisa mungkin harus namanya mungkin dia bisa konseling, bisa ke psikolog gitu, lebih baik. Apalagi kalau misalnya dia introvert ini walaupun punya satu teman, berarti satu teman ini yang harus ngebawa dia gitu. Baik, apa yang mau saya lagi? Nah, jadi kita bentar. Oke, kakak lanjut lagi ke pertanyaan dari Rani. Nah, Rani tadi nanya tentang sosial energi itu ada, benar. Termasuk saya sendiri itu merasakan. Kadang kalau udah dari manapun pasti ngerasa aduh capek, entah itu tidur, abis sholat langsung tidur gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya kita sosial energinya habis, terus diharapkan dengan masih buat entah itu kerja atau bertemu dengan orang lain lagi, itu kita membuat diri kita nyaman dulu. Karena kan saat sosial energi kita habis, mood kita jadi nggak baik, diri kita jadi yang awalnya baik-baik aja jadi nggak baik, karena kita ngerasanya kita udah lelah, udah capek, masih aja dituntut, ya kan? Nah, dari pemikiran itu pemikiran udah mulai, aduh gimana caranya biar kita bisa positif lagi dan kita bisa semangat lagi, yaitu memperdayakan mood kita. Kita menyukai apa? Misalnya
Ada orang kan yang kerja itu bisa dengar sambil dengerin lagu, maybe dia bisa sosial energinya habis. Nah, dengan membenarkan mood dia biar dia positif kembali, biar dia semangat lagi, mungkin dia dengan mendengarkan lagu gitu. Atau bisa mungkin makan dulu atau udah dulu gitu, biar kitanya kembali fresh. Mungkin gitu sih, soalnya kalau misalnya di luar saya ngelakuinnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang sosial energi itu beneran ada apa enggaknya, bener ada pasti, karena itu termasuk ke dalam apa yang kita rasakan, perasaan. Nah, jadi di depan kalian kan udah ada kertas ya, pada bawa pulpen kan? Bawa. Nah, sekarang kalian nulis satu kata tentang perasaan kalian hari ini, satu kata aja. Nanti kakak tunjuk buat nyeritain dari satu kata tersebut. Dikasih waktu 1 menit. 1 menit, 1 menit. Yang pertama itu berarti lagi bahagia, itu happy. Aku padahal mah ini sih aku putih happy. Syukur gak tuh, Masya Allah. Masya Allah. Bro, Masya Allah. biasa aja. Biasa aja. Itu lebih poin banget. Udah dong. Udah nih, udah kan? Udah ya. Nah, oke. Coba dari kata-kata yang di samping. Nah, dari kata-kata yang di samping. Coba. Apa katanya? Kan teteh yang disuruh baca, bukan saya mah. Sangat B aja. Ya, baca. B aja. Itu bukan perasaan, teh. Ada apanya, Geng? Kalau biasanya berarti cerita. Iya, B aja kan? Nah, kenapa sih teteh ngerasain B aja, coba cerita? Soalnya aku dari pagi tidur aja. Oh, keren banget. Teteh nggak ada kerjaan? Oke, nggak apa-apa. Iya, saya tahu perasaan ini. Ya udah, kita lanjut aja ke coba ke Kak Hanif. Kalau di sini Satu kata dulu, apa ya, yang ditulis? saya merasa hari ini ada perasaan biasa aja juga gitu, tapi karena ya saya pikir saya juga harus bersyukur, saya harus mensyukuri semua yang terjadi. Semuanya itu berjalan seperti net gitu, kayak tiap hari berjalan, dimulai dengan pagi hari yang sama, bangun tidur, bersyukur, ini sampai tidur lagi, itu semuanya setiap hari pasti sama gitu rutinitasnya. Jadi ya saya pikir saya bersyukur karena kehidupan saya sudah mulai terstruktur lagi, sudah terpola lagi gitu. Jadi ya saya bersyukur. Lanjut Kak, siapa ini namanya? Brian. Ya, coba Kak Brian. Bisa saya. Sekarang ini sangat tenang. Oh, pantas dia tadi ketawa happy ya. Seneng banget berarti. Kenapa coba senengnya? Kampung. Jadi perasaan saya sekarang itu senang karena saya kan selaku buruh pabrik ya. Nah, karena kesetiaan saya terhadap pabrik itu, terhadap bos saya akhirnya mendapat hadiah dari bos saya. Nah, berupa sembako dan amplop. Nah, jadi karena itu bentuk penghargaan dari bos saya, karena bentuk kesetiaan saya terhadap pabriknya, dan
Iya. Nah jadi makanya saya diberi hadiah oleh bos saya. Jadi perasaan saya itu sekarang sangat senang. Seneng ya gara-gara dapat hadiah. Iya betul sekali. Oke, lanjut ke siapa ini namanya? Jamal. Jamal ya. Oke, Kak Jamal coba ceritakan. Sebelum ceritain apa itu tulisannya? Baik. Baik. Kenapa ini baik? Karena sedang Oh ini sangat selesai gitu ya ceritanya. Tapi ya udah diceritain sayangnya. Kenapa nih? tidak suka bercerita. Lagi-lagi tidak bercerita. Tapi Aduh, nggak apa-apa mungkin baik-baik saja. mungkin minum Golda. Kak Anggi ini sering bikin jurnal mungkin, jadi nggak bisa buat nyeritain ya. Ya, oke, lanjut ke Kak Moki, coba. perasaan saya hari ini flat aja. Flat? Kenapa itu Fred? Yang nggak sedih nggak bahagia juga. Kalau dikata bahagia ya sekarang kan hari ini hari Jumat Lebaran, Jumat berkah. Menggunakan nasi potong. Sekarang saya mau nanya nih ya ke beberapa orang yang ngerasa B aja. Coba, kenapa bisa kalian ngerasa B aja? Apa yang dirasa dari B aja? B aja itu termasuk perasaan atau bukan? Iya, termasuk. Termasuk. Coba Kak Brian, kenapa bisa termasuk B aja? Sebenarnya Ya udah. perasaannya nggak baik, nggak senang. Jadi kayak hampa aja gitu. Oh, Ya, jadi karena kayak dia perasaan hampa. lebih ke ini sih, lebih Stres. enggak, stres juga enggak. Dia enggak juga hilang akal. Astagfirullahaladzim. Dia belum tahu arti hidup. Dia kalau udah tahu arti hidup, dia pasti akan bersyukur atau baik atau senang. Terus coba nih kamu Ki, flat itu termasuk B aja atau enggak? Atau termasuk hampa? Sama, karena B aja hampir sama nih kayak hampa. Flat itu termasuk enggak? Bahasa lain sebenarnya. Oh bahasa lain, berarti sama aja ya, sama yang dirasakan oleh Teteh. Kalau kali mungkin kalian bisa berjodoh. Iya, bercanda ya. Sip. Oke. Oke, sekarang sebelum penutupan, terima kasih kalian yang buat kakak-kakak, teteh-teteh yang mau hadir buat ke kunjungan kali ini. Nah, maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah tuh tadi seperti kita mungkin bercanda, itu termasuk buat biar kita semakin dekat, oke? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. End of flashback. Satu orang satu Enggak, pertanyaan dulu. lah. Dilihat dulu. Kedengaran ke suaranya. Tunggu, Mang. Yuk. Ada limbah kan? Tiba amit-amit enggak lah, Anjay. Coba. Enggak. Kamu kan mau nanya. Terus sebenarnya ada pertanyaan lagi sih. Ih, enggak usah banyak-banyak lu, Mang. Gua gampang. Hari ini kan. Gue gak punya perasaan. Iya. Nah, itu sosial energinya habis, enggak punya perasaan. Mata lu peang. Maksa aku dia mah. Iya, saya emang anaknya maksa. Kenapa nih? Tidak suka bercerita. Lagi-lagi tidak bercerita.